Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini edisi spesial ya, bareng istri saya yang akan berbagi resep-resep makanan ya pada saat saya itu di proses pemulihan, di proses penyembuhan gangguan asam lambung. Karena banyak sekali dari teman-teman juga yang menanyakan ke saya, Mas, makanan rutinitasnya itu apa saja? Nah, ini langsung ya saksinya istri saya pada saat saya itu terkena gangguan asam lambung. Sudah seperti apa dulu, Mas, saya? Luar biasa pokoknya. Luar biasa ya. Udah nangis nggak? Nangis nggak? Tiap hari. Tiap hari nangis ya. Mungkin melihat kondisi saya seperti itu waktu itu ya, sampai mau ke kamar mandi aja mesti dipapah ya. Karena kecemasan saya itu tinggi, sensasi fisiknya itu banyak sekali gitu. Yang sering saya keluhkan apa, Mah? Keliengan. Keliengan. Nah, itu yang sering saya keluhkan itu keliengan, dan saya menggambarkan keliengan itu ya sama orang-orang itu ya banyak yang nggak paham gitu, kenapa keliengan itu setiap hari itu muncul. Dan saya waktu itu juga masih bingung nih ya, ini sebenarnya saya itu sakit apa gitu, kok sampai begini. Sampai istri saya juga bingung ya, Mhm. katanya asam lambung tapi kok Diobatin. diobatin nggak sembuh-sembuh gitu ya. Mhm. Setiap hari ngeluh keliengan, terus mau jalan aja dipapa, terus mintanya itu ditemenin terus setiap hari ya. Iya. Mintanya ditemenin, saya bahkan ketika mau tidur aja, saya itu, nunggu, pokoknya ditemenin. Saya tidur dulu baru istri saya boleh tidur gitu. Jadi sangat takut sekali gitu ya, takutnya biasalah untuk penderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan kan, takutnya nanti pingsan, nggak ada yang nolongin, terus takut mati mendadak, karena berpikirnya waktu itu gangguan asam lambung itu sangat bahaya gitu ya, padahal sebenarnya enggak teman-teman ya. Tapi untuk teman-teman yang belum melewati, melewati gangguan ini ya, belum lepas dari gangguan ini, ya pasti akan susah berpikir positif untuk meyakinkan bahwa gangguan ini tidak berbahaya karena setiap hari itu muncul sensasi. Saya memaklumi itu, saya memahami itu. Nah, di sini langsung saja nih, resep makanan-makanan yang biasa saya makan nih ya. Mulai aktivitas juga ya dari pagi ya, dari pagi setelah saya bangun tidur nih ya. Pas bangun tidur saya ngapain aja, Mas? Bangun tidur itu Mhm. minum air putih hangat terlebih dahulu itu, Ya. sebelum makan yang lain. Ya, jadi, setiap bangun tidur saya sudah disiapin, air hangat. Nah, di situ di kamar itu biasanya kan ada termos juga, jadi biar simpel gitu. Jadi saat saya bangun, pasti sudah disediain karena pas pada saat bangun ya teman-teman ya, saya ya cuma bisa duduk gitu ya. Saya belum belum bisa sampai bangun tidur terus jalan-jalan itu belum bisa waktu itu ya. Iya. Setiap hari itu rutinitasnya itu seperti itu, bangun tidur minum air hangat, bangun tidur minum air hangat. Hampir 3 minggu kayaknya. 3 minggu yang di Heeh. fase seperti itu ya. Iya. Terus udah gitu, saya dibikinin apa setelah minum air hangat? Bubur angkrik. Bubur angkrik nih ya Mhm. teman-teman ya, atau pati irut, atau pati angkrik, mungkin penyebutannya bisa berbeda-beda nih di tempat teman-teman ya. Jadi itu pati irut lah, bisa diseduh, bisa dibikin bubur ya, Maya. Iya, bisa. Bisa dibikin bubur juga gitu. Itu rutin setiap hari ya. Iya. Itu pagi dan Sore. sore. Nah, itu diminumnya itu sebelum makan ya, sebelum sarapan. Nah, setelah itu saya masih duduk tuh, masih belum bisa, jalan-jalan gitu, saya masih rebahan aja di tempat tidur, terus duduk, terus biasanya saya dikasih sarapan apa kalau pagi-pagi? Sayur bening Say kencuran. sayur bening Iya. kencuran ya. Jadi sayur bening dipakein kencur ya, teman-teman ya. Terus isinya itu ada apa ya, kalau saya lihat itu kan ada labu siam, Wortel, wortel, bayem, bayem kadang-kadang, heeh, terus, sawi sawi putih, putih iya. kadang-kadang, tapi sih jarang saya makan sayurnya ya, kadang sarinya saja. Terus campur jagung manis juga ya? Iya, Nah, itu bisa. saya ambil sarinya, jagung manis yang muda ya, kalau masih sensitif kan di lambung kalau dimakan jagungnya kan nanti perut agak nggak enak gitu, biasanya saya ambil sarinya, air dari jagungnya itu yang dibikin sayur bening.
Nggak dikasih apa-apa lagi kan mah, nggak dikasih micin, nggak dikasih apa gitu, nggak kan? Enggak, cuma gula pasir sama garam. Gula pasir Terus sama garam sama kencur, ditambahin iya, ada kencurnya, terus daun salam. daun salam. Mhm. Nah, terus tahu ya, saya Iya. makan juga ya, Iya, tahu, tempe, tapi direbus. direbus ya, kadang Mhm. dikecapin. Iya. Nah, kalau untuk ikan, Ikan dikukus saja. ikan dikukus ya. Mhm. Terus Ayam juga dikukus. ayam juga dikukus ya. Mhm. Ini saya apa namanya bagi ke teman-teman pada saat saya itu benar-benar masih banyak sensasinya, masih banyak. Dan saya masih takut makan ini makan itu karena sedikit makanan yang berminyak aja itu langsung berefek. Pernah waktu itu ke dokter juga dimarahin sama dokter ya, Iya, gitu. Karena saya sudah mencoba apa namanya makanan yang digoreng karena sudah merasa enakan. enakan gitu ya, Mhm. sudah bisa jalan gitu ya, Mbak, ya, Iya. keliling gitu, walaupun masih dalam rumah, saya udah merasa enakan nih, saya pingin nih tahu digoreng gitu kan, terus dibikinin. Nah, setelah dibikinin itu 1, 2 hari itu rasanya nggak karu-karuan, belum Ada efeknya. ya ada efeknya. Nah, waktu itu belum wayahnya kontrol terus ke sana ya, Iya. karena sensasinya luar biasa lagi, takut pingsan, kayak mau apa, semaput kayak gitu, pokoknya kayak mau ambruk, liangannya tambah parah. Terus waktu itu dokter itu bilang, "Makannya gimana? Masih dijaga kan?" Nah, istri saya bilang nih, "Kemarin makan goreng-gorengan, Minta Dok," gitu. digoreng. "Aduh, kamu dijaga dulu makanannya kalau kamu mau sembuh." Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi memang sensitif sekali untuk penderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Kalau mungkin hanya gangguan lambung yang hanya karena efek cemas saja ya, tidak ada, apa namanya, radang lambungnya ya. Iya. Kalau saya waktu itu diperiksa sama dokter kan ada apa namanya, kayak sariawan di lambung katanya gitu Iya ya. iya, betul. Nah, itu dikasih obat gitu, jadi suruh bener-bener, menjaga makanannya gitu. Nah, setelah itu Mah, makan siang ya, biasanya itu porsinya banyak nggak? Nih, Waktu awal-awal itu sedikit-sedikit tapi sering. sedikit-sedikit tapi sering Iya, ya. Jadi heeh. setelah sarapan pagi itu sekitar jam 7-an apa ya, jam Mhm. setengah tujuh atau jam 7 itu, nanti jam 9 itu atau setengah 10 saya itu biasanya makan lagi, ya teman-teman ya. Terus sudah gitu jam 11 saya Jam juga makan, iya, baru tidur siangnya itu jam 1 malah, karena kan jam 11-nya itu makan ya teman-teman ya. Jam 11-nya makan, terus saya nunggu 2 jam baru tidur siang. Awal-awal susah tidur mhm. siang. Bahkan pas pada saat tidur siang aja saya pakai selimut. Bener Iya nggak? iya, bener. Karena bawaannya itu dingin Dingin. sekali, ya keringat dingin sering keluar, pikirannya pusing, nggak karu-karuan, dibawa berdiri aja keliengan. Nah, terus sorenya biasanya mah Ngemil itu pisang pisang kepok rebus, ya. iya. Itu pagi juga kadang saya ngemil Mhm. ya setelah, Iya sarapan pagi itu pisang kepok itu ya, iya, yang di pisang kepok dikukus. Nah, dari situ saya rutinkan itu ya sampai dengan maghrib. Maghrib itu pati irut yang di sore itu sekitar jam berapa, jam jam 5.00-an ya? 5.00-an, iya. Ya, jam 5.00-an sebelum, makan Makan sore ya. sore, iya. Ya, itu saya bikin pati irut lagi teman-teman ya, itu dibikinin, udah disiapin dan alhamdulillah waktu itu kan saya pada saat proses pemulihan kan saya di kampung, jadi bener-bener pekerjaan itu, saya tinggalkan gitu ya, demi ya proses penyembuhan lah, biar ada yang merawat, ada yang menyiapkan, karena memang ini butuh telaten sekali ya, Mah, ya. Iya, Tiap hari ya, mhm. Kalau yang minum itu bubur angkrik, kalau yang nggak suka manis itu pakai gula aren ditambahin, nggak gula apa-apa. gula aren ya? Iya, mhm. Ya, waktu itu kan saya sering kasih tahu ke teman-teman pakai gula aren gitu ya. Kalau tawar bisa juga gitu ya, cuma mungkin kan rasanya kan kayak gimana ya, kayak kurang Kurang enak. enak ya. Nah, itu bisa dikasih gula aren gitu. Sampai dengan nanti, maghrib ya terakhir makan ya? Iya, habis maghrib Iya, habis itu maghrib itu terakhir saya makan. terakhir makan, terus sekitar jam 7 setengah 8, itu pokoknya saya selingin 2 jam, itu saya tidur nggak tidur, saya sudah pokoknya udah rebahan, udah tiduran gitu. Nah, itu berlangsung lama ya, Mas, ya? Iya, lama. Lama ya. Awal-awal itu ya. Setiap hari itu, apa, rutinitas sarapannya, makanannya itu seperti itu ya. Iya. Tiap hari sampai lama, sampai saya sudah
bisa mulai jalan ya, mulai bisa aktivitas sedikit-sedikit. Tapi sensasinya yang sering saya keluhkan masih kan waktu itu. Iya, keliengan lah, sing lemes. Keliengan, lemes, terus mau kemana-mana minta dianterin gitu Iya. ya. Mau apa juga harus ditemenin gitu. Bahkan jalan kaki ke sana aja, keluar kemana itu minta ditemenin gitu. Nah, jadi untuk teman-teman nih, untuk makanan sebenarnya nggak usah bingung. Yang penting jangan Minyak itu harus di stop dulu. stop dulu yang berminyak ya. Iya, yang minyak. Berminyak, terus pedas, Pedes, terus kecut, kecut, terus coklat, coklat, susu, teh, kopi, santan, duren, pete, nangka, ketan, ya masih ingat saya itu. Itu kalau memang teman-teman itu masih banyak sensasinya di fase yang benar-benar susah untuk beraktivitas, pikiran gak karu-karuan, sebaiknya yang itu dihindari dulu ya. Sampai dengan nanti kondisi fisiknya itu udah mulai enakan ya. Dulu waktu itu berat badan saya itu kan belum turun, ya kan, masih seger gitu ya. Tapi setiap hari ngeluh sensasi kan, ngeluh terus yang pusing lah, yang apalah. Nah, setelah saya menjalankan pola makan yang seperti ini, waktu itu terkena COVID juga saya ya, terus tipes juga. Terus udah gitu saya benar-benar mulai menjaga makanannya. Dari situlah berat badan saya itu turun drastis. Nah, tapi justru setelah turun drastis itu, dengan saya menjaga pola makan, itu kondisinya itu semakin, menurut saya itu semakin ada perbaikan ya. Waktu itu sedikit. Memang waktu itu sempat khawatir ya, sampai ini konsultasi lagi ke dokter ya. Malah dibilang, oh jangan gemuk-gemuk dulu gitu, biar nanti penyesuaian dulu saja. Yang penting makanannya dijaga. Terus targetnya itu sehat, ya bener nggak? Iya, betul. Ya, ini mungkin kan banyak teman-teman yang di sini yang sudah berkeluarga, ya harus kerjasama ya Mah ya. Harus kerjasama. Jadi gimana pun juga namanya sakit kan tidak ada yang minta gitu ya. Nah, kalau tidak ada kerjasama, padahal untuk perawatan dari gangguan asam lambung ini kan perlu ketelatenan, kerjasama bagaimana untuk menyiapkan makanan ya. Jadi kalau misalkan tahu nih suaminya terkena asam lambung, apalagi banyak sensasinya, ya menurut saya ya yang baiknya juga pasangan kita itu mendukung ya, dengan masak juga agak repot sedikit gitu ya, harus misahin, bener nggak? Iya, lumayan. Iya, harus misahin kan. Jadi masak untuk anak-anak, yang ini masak untuk saya gitu, untuk suaminya itu juga yang seperti ini, memang agak repot. Jadi ya kembali lagi ya, semua itu kan butuh proses, dan untuk sembuh dari gangguan ini juga butuh kerjasama yang bagus ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang berjalan sendiri-sendiri, alangkah baiknya ya tonton video ini dan bagikan ke pasangan kalian ya. Kalau teman-teman yang belum berkeluarga, mungkin bisa sampaikan ke saudara atau anggota keluarga supaya mendukung dalam proses pemulihan, benar nggak? Ya, Karena faktor makanan menurut saya itu juga penting sekali ya. Iya. Jadi gimana pun kita mengkondisikan pikiran kita, kalau makanan kita nggak dijaga, sedangkan kita sudah ada riwayat asam lambung, ya itu menurut saya kalau nggak mau jaga ya agak susah gitu ya sembuhnya. Itu maksudnya ya bisa sembuh, tapi prosesnya akan lebih lama menurut saya gitu ya. Ya, gini ya teman-teman ya, istri saya itu punya asam lambung juga, tapi tidak yang seperti saya yang ada gangguan cemasnya. Ya, jadi ketika badan sudah ngerasa nggak enak gitu, makan itu udah rasanya kayak jelek, terus gimana yang dirasain kadang mual, gitu. dadanya agak sakit gitu. Tapi karena nggak ada kecemasan gitu, ya sudah paling dibawa istirahat gitu ya, terus makannya itu ngadem gitu ya, beberapa hari ya udah jenggelek lagi, udah ini lagi. Ya, alhamdulillah. Nah, beda dengan kayak saya ya, udah muncul ini muncul itu udah pikirannya nggak karu-karuan gitu ya. Nah, untuk teman-teman ya, mulai sekarang ya nggak usah khawatir, insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh. Intinya perbaiki yang namanya
3P itu, dari pola makan, pola hidup, dan pola pikir kita. Dan perlu kerjasama yang baik, ya, perlu kerjasama baik dari masing-masing pasangan ya, atau anggota keluarga. Kalau teman-teman mungkin nggak dipercayai lah, karena biasanya kan kalau kita ngomong nih, oh, ngerasain ini kan dibilangnya lebih lah, berlebihan lah, dan lain-lain karena memang belum merasakan gitu ya. Suruh lihat video ini saja ya teman-teman, karena memang ini tidak dibikin-bikin, apa adanya, real, dan saksinya masih hidup, bahwa perawatan dari gangguan asam lambung itu memang rumit ya, perlu proses dan butuh kerjasama yang baik. Dari situlah nanti pikiran kita itu mulai terkendali ya, gangguan cemasnya mulai terkendali dengan belajar mandiri ya. Kalau kita dikelilingi orang-orang dekat yang peduli, insya Allah pikiran akan tambah tenang dan gangguan asam lambung akan lebih cepat membaiknya. Benar nggak, Mas? Betul. Betul sekali ya. Jadi ini mungkin singkat saja karena waktunya juga sudah mepet mau jemput anak-anak ya. Lain kali disambung lagi gitu ya teman-teman. Pesan-pesannya untuk teman-teman gimana? Semangat untuk sembuh. Semangat untuk Iya. sembuh. Yakin untuk Yakin, sembuh ya. heeh. Saya dulu disemangatin seperti itu. Pasti sembuh, yakin sembuh. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Insya Allah teman-teman juga akan sembuh. Saya yakin itu. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.